Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kini, Long Biao dan keduanya terluka parah di bawah serangan itu, meskipun bawahan Jin Chang sepertinya nampak telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Nyatanya mereka hanya menggunakan paling banyak 70% kekuatannya. Jika mereka tidak cukup kuat, mungkin mereka akan kalah karena mementingkan keselamatan mereka sendiri adalah prioritas utama. Long Biao tadinya telah selamat dari setiap situasi berbahaya. Namun kini dia merasa terancam kematian sekali lagi karena ketiganya kembali dikepung dan harus menghadapi musuh dari kedua sisi. Saat ini, kekuatan 7 atau 8 orang itu lebih unggul dari mereka. Dan kekuatan Long Biao CS kini nampak sudah lebih lemah. Bahkan jika Long Biao CS menang, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Long Biao CS pun bergumam, kini kami hanya bisa berdoa. Semoga ada penyelamat yang muncul dan masalah bisa cepat diselesaikan. Saat ini, Long Biao memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika menghadapi beberapa orang pembunuh itu. Luka Jin Dongming dan Yongdong pun kini lebih serius. Meskipun mereka dapat pulih dengan cepat, namun sosok-sosok itu yang ingin menghancurkan Long Biao CS pasti jelas tidak akan memberi mereka bertiga kesempatan untuk bernapas. Saat ini serangan pun datang lagi yang menyebabkan mereka tertekan. Meskipun ketiganya tidak dimusnahkan, namun kini mereka berlumuran darah dan sepertinya telah mencapai akhir kekuatan mereka. Jin Chang jelas telah melakukan persiapan yang cukup dan menggunakan formasi perlindungan larangan tanpa menimbulkan banyak kerusakan pada daerah sekitarnya. Bukan karena alam iblis Halloween Demon Rain tidak memperhatikan pertarungan seperti itu, tapi selain itu, hanya Zhang Ding yang mengurus semua sebelumnya. Jadi meskipun pertarungan sengit seperti itu terjadi, tidak ada seorang pun dari alam iblis Halloween yang datang untuk menghentikannya. Itu sudah menjelaskan semuanya. Karena bagaimanapun, Jin Chang memiliki lebih banyak kekuatan latar belakang dan lebih banyak koneksi di dunia iblis Halloween ini. Jin Chang berkata, "Bagaimana? Sekarang apakah Anda tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan? Akan mudah bagiku untuk membunuhmu di dunia iblis Halloween ini. Bahkan jika kamu minta tolong ke mereka, mereka tidak akan peduli sama sekali. Itu karena kamu hanyalah seorang tahu. Dengan reputasi palsu dan kekuatan rendah di dunia iblis Halloween ini." Kemudian Jin Chang meraih tombak yang ditusukkan ke dada Zonggu dan terus memutarnya dengan kuat. Saat ini darah di dada Zonggu mengucur dan rasa sakit juga membuat ekspresi Zonggu menjadi berubah. Namun saat ini Zonggu tidak menunjukkan rasa takut karena dia tahu bahwa semua pemandangan sebelumnya dipersembahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan cepat atau lambat akan datang dan dia pasti akan menghadapimu sekarang. Kejadian ini sangat jelas bagi Zonggu, karena setidaknya Xiaoyan membuat Zonggu menjadi terkenal di dunia iblis Halloween. Zonggu tidak menyesal saat ini, jadi saat ini tidak ada rasa takut di matanya, dan dia pun terlihat sangat tangguh. Zonggu berkata, "Apa yang membuatmu tidak takut mati?" Kemudian tatapan tegas di mata Zonggu saat dia berbicara, membuat Jin Chang sedikit merasa tidak enak. Karena dia berpikir selama dia mengalahkan segalanya, Zonggu akan mau menundukkan kepalanya. Tetapi nyatanya, tidak. Setelah itu Jin Chang mencabut tombak di dada Zonggu dan kembali menancapkan berulang kali hingga menyebabkan seluruh dadanya hancur. Tusukan itu membuat lubang pada dada, sehingga mengeluarkan darah begitu banyaknya. Saat ini Jin Chang sudah yakin bahwa Zonggu tidak mungkin bisa hidup lagi, karena itu didasari dengan keinginan dan niat membunuhnya yang sangat besar. Baginya, masalah seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kemudian Jin Chang berkata, "Anda membuat saya ingat bahwa nama ini dianggap sebagai pria tangguh di antara yang abadi." Lalu Jin Chang mencabut tombaknya dengan cahaya dingin, lalu menusuk jantung Zonggu lagi. Jin Chang berkata, "Sepertinya tidak demikian. Karena kau telah mengatakan bahwa bala bantuan harus muncul, tapi buktinya mana?" Di saat bersamaan, Long Biao pun juga memuntahkan seteguk darah. Ia terlihat penuh keengganan, dan dia benar-benar menyesal telah datang ke dunia kuno abadi dan iblis yang aneh ini. Karena dia telah dikendalikan dan dijadikan Buddha.
Lalu Jinchang pun membuat Zonggu merasakan seperti ada yang tercekat di tenggorokannya ketika Jinchang mengangkat tombaknya dan bersiap untuk mencekik Zonggu sepenuhnya. Ia pun berniat ingin mengakhiri lelucon yang sangat memalukan baginya. Kemudian sebuah guntur pun meledak di dekat telinga Jinchang dan saat dia menoleh, kilatan petir menyambar di depannya. Lalu tanpa menunggu dia bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang dan tubuhnya dipenuhi petir sangat yang ganas. Sosoknya kini melesat hingga menabrak dinding gunung. Di sisi lain, ketika asapnya hilang, tombak pendek muncul di perutnya, lalu menjepitnya ke dinding gunung dan bahkan menyebabkan tubuh fisiknya tidak bisa bergerak. Long Biao berkata, penyelamatku benar-benar telah datang. Dan saat ini, Long Biao pun menangis terseduh ketika melihat ke langit, lalu air mata pun mengalir di pipinya. Dia telah menantikan pemandangan ini sebelumnya, namun setelah putus asa, dia telah berpikir tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Saat ini di udara, sesosok tubuh melintas di depan semua orang dalam beberapa tarikan napas, dengan kecepatan yang mencengangkan dan memancarkan aura yang sangat kuat. Sosok itu muncul dalam kehampaan yang terkoyak oleh kehendak makhluk abadi dan iblis. Kini, Xiaoyan telah sampai pada alam iblis Halloween dalam waktu singkat. Tapi itu berbeda dari sebelumnya, dia tidak lagi memakai topeng, dan wajah tampan yang nampak asing muncul di depan semua orang. Hanya tanda budak dewa di lehernya yang membuat semua orang semakin tercengang. Mereka bergumam, siapa sebenarnya yang berani menyerang Jinchang Daozi? Saat ini, Jinchang pun memuntahkan seteguk darah, lalu menahan lukanya dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Kini seluruh tubuh Zonggu gemetar. Namun bukan karena rasa sakit tetapi karena munculnya Xiaoyan yang membuatnya merasa aman. Tanda budak ilahi di lehernya membuat semua orang semakin tercengang. Mereka berkata, beraninya budak ilahi menyerang Jinchang Daozi. Munculnya Xiaoyan pun sangat menyentuh hatinya, karena dia awalnya mengira nasibnya telah berakhir. Dan setelah meninggalkan gerbang kuno, dia tidak memiliki ekspektasi akan bertemu kembali. Jadi ketika dia melihat Xiaoyan, dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat dewa di dalam hatinya. Zonggu pun dia berlutut di tanah dan menggumamkan kata-kata kepada Xiaoyan, seolah dia sedang berdoa atau membuat permohonan. Jinchang berkata, apa yang kamu lakukan, cepat bunuh dia. Jinchang pun kini memarahi 7 atau 8 budak dewanya. Kemudian segera, 7 atau 8 orang bergegas keluar dan mengepung Xiaoyan dari semua sisi. Namun saat ini, wajah mereka menunjukkan ketakutan yang kuat, karena faktanya, kekuatan yang dipancarkan Xiaoyan membuat seperti ada gunung besar yang sedang membebani mereka. Lalu itu membuat mereka pun tidak bisa bernapas sama sekali. Secara logika, perasaan seperti ini hanya akan muncul ketika ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun di bawah paksaan Jinchang, 7 atau 8 orang itu tidak punya pilihan lain selain mengertakkan jigi dan bergegas menuju Xiaoyan. Formasi dari mereka terselubung dan tertata. Tapi sosok Xiaoyan pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, ada sebuah kepalan emas beberapa ratus kaki yang menyelimuti 7 atau 8 orang itu. Kemudian gemuruh tinju emas mengalir ke bawah. Di saat bersamaan, 7 atau 8 orang itu dengan cepat menghindar, tetapi kebanyakan dari mereka terlambat dan terpengaruh oleh pukulan itu. Mereka semua melesat ke belakang, lalu menyemburkan seteguk darah, dan organ dalam mereka dibuat gemetar. Jika mereka tidak menghindar, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangkapnya, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Reaksi pertama setiap orang adalah menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka pun berkata, siapa budak ilahi ini? Mengapa saya belum pernah melihat budak sekuat ini sebelumnya? Budak dewa seperti itu mungkin adalah budak dewa terkuat di alam iblis. Kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dan mereka semua terkejut dengan pukulan yang mengguncang dunia ini. Bahkan mata Jinzang pun terkejut dan ekspresi aneh yang langka muncul di wajahnya.